comeback sempurna. Marc Marquez sukses Asafi Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. The Baby Alien sukses menjadi yang tercepat. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Bintang Gresini Ducati, Marc Marquez langsung tancap gas di awal sesi. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 48,234 detik. Pedro Acosta membuntuti di belakangnya dengan selisih 0,030 detik. Lalu Francesco Bagnaia berada di urutan ketiga dengan terpaut 0,032 detik dari juara MotoGP 6 kali itu. Tak lama kemudian Maverick Vinales merebut tempat teratas dari tangan Marquez. Namun bintang asal Spanyol itu bisa membukukan waktu teratas lagi dengan waktu 1 menit 47,272 detik. Setelah setengah jam sesi berjalan, Marquez masih menduduki peringkat teratas, disusul oleh dua rider tim pabrikan KTM, Brad Binder dan Jack Miller. Lalu Jorge Martin dan Marco Bezzecchi duduk di urutan 4 dan 5. 20 menit jelang sesi selesai, Bagnaia merengsek naik ke posisi 4 dari luar 10 besar. Dia terpaut 0,599 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Marquez. Beberapa menit kemudian Johan Zarco dari LCR Honda melompat ke urutan kedua dengan selisih 0,424 detik dari The Baby Alien julukan Marquez yang telah mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 46,954 detik. 10 menit jelang bubar, Marquez masih belum terkalahkan. Namun tempat kedua kini ditempati oleh Alex Espargaro dengan jarak 0,025 detik darinya. Lalu Acosta dan Bagnaia ada di urutan ketiga dan keempat dengan jarak tak sampai 0,2 detik. Pada akhirnya Marquez mengakhiri sesi latihan MotoGP Aragon 2024 sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 45,801 detik. 2 Aprilia, Alex Espargaro dan Maverick Vinales finish di belakangnya. Sementara dalam sesi latihan bebas pertama, The Baby Alien sukses mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 48,289 detik. Sementara di posisi kedua, Jorge Martin dari Pramac Ducati berselisih 0,483 detik darinya. Lalu tempat ketiga diamankan Pedro Acosta dari Red Bull Gas Gas Stage 3. Sedangkan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, masih keteteran pada sesi pertama di Aragon. Dia berakhir di urutan 21 dengan selisih waktu 1,927 detik dari Marc Marquez. Pada menit-menit awal, Alex Marquez memuncaki waktu tercepat di angka 1 menit 49,927 detik. Di belakangnya terdapat Jack Miller, Pedro Acosta dan Miguel Oliveira. Sementara sang kakak yang merupakan rekan setimnya di Gresini Ducati, Marc Marquez berada di tempat kelima. Marquez yang telah menang 5 kali balapan di Aragon membukukan waktu 1 menit 50,39 detik. Namun setelah 20 menit sesi berjalan, The Baby Alien julukan Marc Marquez merebut tempat teratas dari sang adik dengan waktu 1 menit 48,383 detik. Dia unggul 0,519 detik dari Pedro Acosta. Marc Marquez masih terus bertahan di puncak hingga 17 menit jelang sesi berakhir. Di belakangnya kini terdapat Jorge Martin yang berjarak 0,483 detik darinya. Sedangkan sang juara bertahan Francesco Bagnaia nampak kesulitan di FP1. Dia terdampar di urutan 13 dan belum menentukan tanda-tanda perbaikan dari kecepatannya. Marc Marquez pun tak tergeser dari puncak waktu tercepat hingga sesi FP1 berakhir. Dia unggul 0,483 detik atas Martin dan 0,613 detik dari Acosta yang melengkapi posisi 3 besar. Sementara itu Bagnaia malah terus menurun. Dia finish di urutan 21 dengan berjarak 1,927 detik dari Marc Marquez. Bagaimana tanggapan kalian soal aksi gila Marc Marquez? Akankah dia pecah telur dan meraih kemenangan perdananya di musim ini? Atau malah Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang kembali tampil menggila? Tulis tanggapan dan jawaban kalian di kolom komentar. MotoGP 2024 telah menuntaskan balapan ke-11 pada akhir pekan kemarin di Red Bull Ring, di mana Marc Marquez masih belum pecah telur. Dalam penampilan terkininya di MotoGP Austria 2024, performa kompetitif masih ditunjukkan Marquez dengan motor Ducati Desmo Sidici GP23-nya. Melihat aksi Marquez pada akhir pekan kemarin, manajer Ducati, David Tardozzi, turut memberikan komentarnya. Pria asal Italia tersebut sudah yakin bahwa Marquez akan mampu tampil kompetitif dan membuka peluang meraih hasil bagus.
Saya telah memperingatkan bahwa Marc Marquez akan berjuang untuk meraih kemenangan pada balapan hari Minggu kemarin, ucap Tardozzi. Meski sempat tertinggal, Tardozzi menyebut bahwa Marquez sejatinya bisa meraih kemenangan lantaran ritme balapnya semakin membaik. Dan jika kita melihat pada paruh kedua balapan tersebut, dia menjadi rider tercepat di lintasan, kata Tardozzi. Dengan awal yang baik, dia bisa saja bersaing untuk memperebutkan podium atau mungkin kemenangan, imbuhnya. Berbeda dengan Tardozzi, justru pernyataan mengejutkan dilontarkan ke Marquez dari pembalap Ducati, yakni Fabio Di Giannantonio, yang merasa dirinya memiliki potensi besar untuk bisa menyaingi Marc Marquez sebagai rider hebat Ducati. Mengendari motor Ducati Desmosedici GP23 sama seperti Marc Marquez, Di Giannantonio secara konsisten mampu bersaing dan meraih finish di posisi 10 besar. Situasi mulai berbeda pada saat ini di mana rider yang akrab disapa Di Gia tersebut merasa mampu menandingi keajaiban Marc Marquez. Tidak mengurangi rasa hormat, Di Gia merasa saat ini naluri alien seorang Marquez telah sedikit berkurang. Saya merasa berada di level yang sangat bagus, dan jika di tahun pertama saya di MotoGP, saya melihat dia masih jauh. Sekarang saya tidak merasa dia adalah alien. Tentu saja saya sangat menghormatinya, karena ia adalah juara dunia 8 kali. Dan ketika Marquez mengendarai motor, dia memiliki keajaibannya. Tapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin digapai, pungkas Fabio Di Giannantonio. Sindiran menohok juga dilontarkan oleh Valentino Rossi selaku bos Di Gia di Enduro VR46. Rossi mengeluarkan sebuah pernyataan yang menarik. Menurutnya, Marquez baru akan bisa menang jika balapan berlangsung dalam kondisi basah sejak awal. Tentu saja dengan air, Anda memulai hampir dari awal. Tetapi Marquez sangat kuat di lintasan basah, ucap Rossi. Dan dengan Ducati dia langsung melaju sangat cepat. Jadi dia akan memiliki peluang yang lebih baik, imbuh The Doctor. Justru pembalap KTM Red Bull Brad Binder kagum dan menceritakan momen disalip Marc Marquez yang tampil menggila di balapan utama MotoGP Austria 2024. Binder merasa dirinya bak siput kalah mentas dalam balapan yang berlangsung pada akhir pekan lalu itu. Binder harus puas finish di urutan kelima. Pembalap asal Afrika Selatan itu diasapi Marquez yang finish di urutan keempat. Binder pun akhirnya harus rela tersalip Marquez dan menyudahi balapan tepat di belakang pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Mendapati kondisi ini, Binder sendiri mengaku kaget dirinya terlewati Marquez. Tetapi menurut Binder, hal ini bisa terjadi karena memang kesalahan dirinya. Dia merasa membalap begitu lambat bak laju seekor siput. Saya tahu kalau saya akan menyalipnya, itu akan terjadi di tikungan 6 atau 7, karena banyaknya putaran yang terjadi di tikungan 5. Saya berputar-putar seperti siput, ujar Binder. Ketika dia Marquez menyalip saya, pada lap berikutnya saya bisa melihatnya. Dia mengambil 1/10 detik dari saya tepat di tikungan itu. Saya pikir saya mengejutkannya dengan betapa lambatnya saya melaju, tutup Brad Binder.